Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyuda Anggoro Saputra, Safira Nugrahani, Juleka Firdaurani, Ahyar Budi Santoso, Rahmat Kurnianto. Kami akan menjelaskan materi tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadhu'a. Kata wadhu'a mempunyai beberapa arti: menggugurkan, meninggalkan, memalsukan, dan mengada-ada. Sedangkan menurut istilah ulama, yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala perbuatan, perkataan maupun takrir Nabi Muhammad yang sengaja dibuat tetapi bersifat mengada-ada atau berbohong. Secara sederhana, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Hadis seperti ini sebenarnya bukan hadis. Dengan demikian, hadis ini tidak benar dan tidak dapat diterima. Pelaku yang membuat hadis maudhu diancam akan masuk neraka karena tindakan membuat hadis palsu merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sejarah munculnya hadis maudhu. Terjadinya konfrontasi politik yang terjadi dalam akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah awal adanya benih-benih fitnah yang memicu keluarannya pemalsuan hadis. Tetapi dalam masa sesudahnya, yaitu dalam akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak, baik yang dibentuk sang umat Islam sendiri maupun yang dibentuk oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Hamdan bin Zayyad, masih ada 14.000 hadis maudhu. Salah satu pemicu munculnya hadis maudhu yaitu perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan. Pengikut golongan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk memperkuat masing-masing golongan. Mereka melakukan penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Apabila tidak dapat menemukan permasalahan yang dicari, mereka akan membuat hadis dengan cara mengada atau hadis maudhu. Maka muncullah hadis-hadis secara berlebihan dan para pemimpin golongan dan mazhab. Menurut Sub'at Syakih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yakni ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. 1. Pertentangan politik umat Islam. Perpecahan umat Islam berawal dari politik pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Utsman. Pada saat itu, banyak yang fanatik terhadap Khalifah Ali. Dengan kefanatikannya tersebut, kelompok Ali membuat hadis maudhu. 2. Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam tersebut ialah golongan zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang mempunyai dendam terhadap agama Islam. Tetapi mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan agama Islam. Maka dari itu, mereka menyerang dengan cara merusak agama Islam. Ketiga, fanatisme kebangsaan. Pada masa Bani Umayyah, sebagian penguasa di antara mereka memiliki sikap fanatik terhadap bangsa Arab, dan sebagai non-Arab merasa dirasiskan. Maka dari itu, kalangan non-Arab mendorong untuk mengadakan persamaan terhadap bangsa Arab dengan menciptakan hadis. 4. Fanatisme keimanan. Perbedaan mazhab fikih dan teologi hadis maudhu ini juga disebabkan karena perbedaan mazhab. Dengan keyakinan tersebut, mazhab yang mereka ikuti itu paling benar. Umat yang meyakini tersebut membuat hadis maudhu untuk mengunggulkan kebenaran mazhab mereka. 5. Para pendongeng. Pada masa-masa akhir pemerintah Khulafaur Rasyidin, banyak pendongeng atau pembuat cerita muncul dan bertambah banyak. Mereka membohongi dengan menceritakan hal-hal yang membuat orang tertarik dengan ceritanya. Dengan dibuktikan hadis palsu yang mereka buat, maka banyak orang yang percaya. Keenam, sikap menjilat pada penguasa dan hadis maudhu juga berasal dari sikap menjilat pada penguasa. Hal itu seperti kisah Ghiyath bin Ibrahim al-Nakha'i mendatangi Amirul Mukminin Al-Mahdi yang sedang bermain merpati. Lalu ia menyebutkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak ada perlombaan dalam anak panah, ketangkasan, menunggangi kuda atau burung yang bersayap.
Ia menambahkan, atau burung yang bersayap, untuk menyenangkan Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi memberikan 10 dinar. Setelah ia berbalik badan, Al-Mahdi pun berkata, "Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia memerintahkan menyembelih merpati itu. Pengertian ingkar sunnah. Secara etimologi, kata ingkar berasal dari kata bahasa Arab yakni angkara yang kuru angkaro, yang memiliki beberapa arti, yaitu tidak menerima baik di lisan dan di hati, dan tidak mengakui bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa kata ingkar secara etimologis diartikan sebagai menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu baik lahir dan batin atau lisan. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti baik perjalanan baik maupun buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Orang yang menolak sunnah sebagai hujah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Secara terminologi, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat sekelompok atau perorangan yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai landasan hukum Islam, sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih baik secara substansial, yaitu sunnah praktis pengalaman, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama, yang meliputi perbuatan atau qaulan, perbuatan fi'lan, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam (takriron). Sikap pengikraran terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar sunnah. Antara lain, yang pertama adalah Khawarij. Khawarij adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Seluruh kitab tulisan orang Khawarij telah punah seiring dengan punahnya mazhab Khawarij ini, kecuali kelompok Ibadiyah yang masih termasuk golongan Khawarij. Yang kedua adalah Syiah. Syiah adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya, dan berpendapat bahwa Ahlul Al-Bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Kelompok ini menerima hadis Nabawi sebagai salah satu syariat Islam. Golongan Syiah menganggap bahwa sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan Syiah menolak hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut dan hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh ahli baiat saja. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang mengasingkan mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Kelompok Mu'tazilah menerima sunnah, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Argumentasi ingkar sunnah. Kelompok ingkar as-sunnah memiliki argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan yakni 1. Argumen nakli.
Argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Dan yang kedua, argumen-argumen akli. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.